Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan proyek UAS agama yang berjudul Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama. Dengan perkenalkan, nama saya Vincent Christian dengan NIM 19230090 di kelas 19 di kampus Basic Kota Tasikmalaya dengan tema Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama. Oke, kata pengantar. Di sini mengapa kerukunan itu penting? Karena memang Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Kita hidup bersama dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, budaya, bahasa, dan agama. Namun, kita juga tahu bahwa perbedaan bisa menjadi pisau bermata dua, bisa menjadi kekuatan jika dijaga dengan baik, tetapi bisa juga menjadi sumber konflik jika tidak diiringi dengan sikap saling menghargai. Belakangan ini, kita sering melihat kasus intoleransi, diskriminasi agama, dan bahkan kekerasan atas nama keyakinan. Banyak orang yang menilai orang lain hanya karena agamanya berbeda, rasnya berbeda, padahal semua agama sejatinya mengajarkan kasih, kedamaian, dan persaudaraan. Kerukunan antar umat beragama bukanlah sekedar formalitas atau basa-basi sosial, melainkan kebutuhan mendesak agar kita bisa hidup damai, membangun bangsa, dan menghadapi berbagai tantangan global bersama-sama. Oke, lalu di dalam Alkitab dijelaskan dalam Roma 12 ayat 8, Roma pasal 12 ayat 18. Ya, di situ dijelaskan bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya diajarkan untuk hidup dalam kasih terhadap sesama seiman, tetapi juga terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Ayat ini menekankan bahwa kita punya tanggung jawab aktif untuk menciptakan kedamaian. Jangan menunggu orang lain berubah lebih dulu, tetapi mulailah dari diri sendiri. Yesus sendiri menjadi teladan ketika ia berbicara dengan perempuan Samaria, menyembuhkan orang bukan Yahudi, dan bahkan berdoa bagi musuhnya. Maka dari itu penting untuk kita introspeksi diri, apakah kita sudah menghargai sesama yang berbeda agama, kepercayaan, atau tidak. Tapi lebih bagusnya memang kita itu harus sadar diri, introspeksi diri, dan kita harus menghargai sesama yang beda agama atau beda kepercayaan. Lalu, mengapa sih rasisme dan intoleransi terjadi di masyarakat kita atau di dunia ini? Nah, meski zaman sudah modern, nyatanya rasisme dan intoleransi masih merajalela. Satu, beberapa penyebabnya antara lain. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan dialog antar agama. Banyak orang takut atau benci hanya karena tidak mengenal agamanya sama lain dan mereka cenderung membenci atau tidak menyukai agama yang berbeda dan seolah-olah mereka memprioritaskan agamanya mereka sendiri dan tidak ingin bergaul atau tidak ingin memperdalam agama yang berbeda. Mungkin saja kan dari agama yang berbeda kita mendapatkan suatu pandangan baru mengenai agama tersebut dan mungkin itu suatu wawasan baru untuk kita untuk saling menghargai dan sebagainya. Lalu yang kedua ada fanatisme buta tanpa kasih. Fanatisme buta ini yang menempatkan dirinya paling benar dan memandang rendah orang lain. Sebagai contoh, kayak misalnya agama B rasis ke agama C, yang dimana kita tahu agama itu mengajarkan kebaikan yang seharusnya kita tidak boleh memandang rendah atau fanatik kepada agama lain. Lalu ketiga, pengaruh media sosial yang sering menyebarkan hoaks atau ajaran kebencian. Media sosial menjadi tempat subur bagi ujaran kebencian, provokasi, dan hoaks yang memperparah polarisasi di masyarakat. Lalu yang keempat ada politisasi agama, di mana agama dijadikan alat kepentingan pribadi atau kelompok. Kita hidup di zaman di mana orang lebih mudah membenci daripada mengasihi, lebih cepat menuduh daripada memahami. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah melawan arus bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih, pengertian, dan keteladanan. Lalu next, bagaimana sih caranya sikap seorang Kristen dalam menciptakan kerukunan kepada orang yang berbeda agama? Kerukunan bukan terjadi dengan sendirinya, perlu sikap dasar dan usaha nyata dari masing-masing individu, khususnya bagi kita sebagai pengikut Kristus. Beberapa sikap yang harus dimiliki. Yang pertama, menghormati perbedaan keyakinan. Tidak semua orang harus berpikir seperti kita. Tuhan menciptakan dunia dengan keberagaman, baik itu ras, agama, dan badan-badan yang berbeda, kotak yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan itu adalah indah.
karena kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Lalu kedua, membangun dialog, bukan debat. Dialog adalah proses saling mendengarkan. Debat seringkali hanya ingin menang, bukan mencari kebenaran bersama. Lalu yang ketiga, tidak mudah menghakimi, dan tidak mudah menghakimi dalam arti jangan menilai seseorang hanya dari agamanya, lihat karakter dan hatinya. Oh, yang keempat, menjadi teladan dalam kasih, kasih tidak pilih-pilih. Yesus mengasihi pemungut cukai, contohnya orang berdosa, orang asing, dan semua orang tanpa terkecuali. Contoh tindakan nyata menciptakan kerukunan. Kerukunan bukan sekedar konsep, ia harus hadir dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa langkah kecil yang bisa kita ambil. Yang pertama, bersikap sopan dan hormat saat bertemu orang dari agama lain, kepercayaan lain. Lalu yang kedua, jangan menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Ketiga, mengikuti kegiatan sosial lintas agama seperti kerja bakti, donor darah, atau bakti sosial bersama. Yang keempat, menjalin ketermanan lintas iman. Ini sangat membantu membuka hati dan pikiran dan relasi agar kita bisa menerima satu dengan yang lain, kita bisa tahu perbedaan agama atau kepercayaan kita satu sama lain. Lalu yang terakhir, mengajarkan anak dan keluarga kita tentang toleransi dini yang mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan secara konsisten, tindakan-tindakan kecil ini bisa berdampak besar. Kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang bisa bertindak tidak intoleransi, memainkan toleransi kepada sesamanya atau sesama yang berbeda agama. Oh, ini di dalam Matius 5 ayat 9 berbunyi ya, Yesus berkata, bahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menjadi anak Allah bukan hanya soal percaya, tetapi juga menjadi seperti Kristus. Kristus membawa damai, bukan konflik. Kristus mengulurkan tangan, bukan menutup hati. Sebagai murid-muridnya, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan dunia hari ini sangat membutuhkan terang kasih dan garam pengampunan. Lalu penutup mulai dari diri sendiri. Kerukunan tidak akan tercipta jika kita hanya menuntut orang lain berubah. Kerukunan sejati dimulai dari pikiran kita yang terbuka, lidah kita yang tidak menyebar kebencian atau ujaran kebencian, sara, dan lain-lain, dan hati kita yang siap mengasihi tanpa siapapun. Ingatlah, kita tidak dipanggil untuk menyamakan keyakinan, tetapi untuk saling menghargai dalam perbedaan. Mungkin itu saja ya sharing dari presentasi saya hari ini, proyek Mas Agama ini, ciptakan kerukunan dengan tema menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kiranya segera presentasi ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk menonton video saya mengenai menciptakan kerukunan antara umat beragama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah ngomong. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincent Christian dengan NIM 19230090 dari kelas 19 4A 17 di BSI Tasikmalaya, di kampus Kota Tasikmalaya. Hari ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana untuk bertoleransi antar umat beragama, hubungan antar agama. Di sini saya akan membersihkan tempat ibadah umat beragama, ya. Vin, aku mau ibadah dulu. Kamu mau nggak nunggu di atas? Boleh, aku ikut aja. Tapi gak apa-apa kan, aku ikut. Gak apa-apa ya. Yuk. Aduh, ini sejadahnya berantakan. Aduh, gimana dulu bang? Ya udah, ayo beresin aja ya. Sebelum beribadah. Nggak apa-apa. Ini sejadah berantakan. Aduh, nggak bisa beribadah kalau kayak gini ya. Boleh. Oh, boleh aja. Yuk. Jadi ini cuma harus diurusin doang. Dan ini karpet yang besar sana, sama ini serong-serongnya disimpan di sebelah sana biar rapi. Oh, ya aku yang sudah kamu sedia. Ya. Kayak gini. Ya betul itu. Nah itu kayaknya itu harus dilebur dulu baru disimpan gitu.
sana kalau sudah kayak gini. Nah, sudah bersih lagi. Sekarang kita bisa beribadah. Ya. Action. Baik, ini adalah salah satu contoh toleransi antar umat beragama. Tadi saya sudah mempraktekkan bersih-bersih ya di antara saya dan umat beragama, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf kalau ada kesalahan kata atau ini. Salam toleransi. Terima kasih.